Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang biaya kualitas atau quality cost, yang mana video ini dibuat untuk ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Charlie Marlinda SE MAK AKCA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyuni Pevriyanti dengan NIM 196220033 dari kelas akuntansi pagi 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Berikut agenda pada pembahasan ini. Yang pertama, pengertian biaya kualitas. Yang kedua, komponen biaya kualitas. Yang ketiga, perilaku biaya kualitas. Yang keempat, informasi biaya kualitas. Yang kelima, strategi pengurangan biaya kualitas. Dan yang terakhir, contoh soal beserta jawaban dari materi ini. Kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pengertian biaya kualitas. Apa sih yang dimaksud dengan biaya kualitas ini? Jadi, biaya kualitas adalah biaya yang bersangkutan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan produk cacat. Dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat. Dengan kata lain, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan, yang mana perusahaan tidak hanya memperhatikan volume penjualannya saja, tetapi juga dalam menganalisis nilai kualitas agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu komponen biaya kualitas. Terdapat 4 komponen. Yang pertama ada biaya pencegahan, yang kedua ada biaya penilaian, yang ketiga ada biaya kegagalan internal, dan yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal. Lantas apa sih yang dimaksud dengan 4 komponen ini? Komponen yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, atau biaya-biaya yang berhubungan dengan upaya pencegahan kegagalan internal maupun secara eksternal. Contoh biaya pencegahan ada 1. Perencanaan kualitas, yang kedua tinjauan ulang produk baru, yang ketiga pengendalian proses, yang keempat audit kualitas, yang kelima evaluasi kualitas pemasok, dan yang terakhir ada pelatihan. Komponen yang kedua ada biaya penilaian. Biaya penilaian merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Contoh biaya penilaian ada 6. Yang pertama, inspeksi dan pengujian kedatangan material. Yang kedua, inspeksi dan pengujian produk dalam proses. Yang ketiga, inspeksi dan pengujian produk akhir. Yang keempat, audit kualitas produk. Yang kelima, pemeliharaan akurasi, ketepatan, ketelitian terhadap peralatan pengujian. Dan yang terakhir ada evaluasi stok. Komponen yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan, namun sudah dapat ditemukan atau dideteksi sebelum produk sampai ke konsumen. Contoh biaya kegagalan internal ada 6. Yang pertama ada scrap, yang kedua ada pengerjaan ulang, yang ketiga analisis kegagalan, yang keempat inspeksi ulang dan pengujian ulang, yang kelima ada downgrading, yang keenam ada available process losses. Komponen yang terakhir adalah biaya kegagalan eksternal.
Biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan, namun sudah dapat dideteksi setelah produk sampai ke konsumen. Ini kebalikan dari biaya kegagalan internal. Contoh biaya kegagalan eksternal adalah 1. Jaminan, yang kedua penyelesaian keluhan, yang ketiga produk dikembalikan, dan yang terakhir ada allowance. Kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu perilaku biaya kualitas. Menurut Nasution 2010-132, suatu perusahaan dengan program pengelolaan kualitas yang berjalan dengan baik, biaya kualitasnya tidak lebih besar dari 2,5% dari penjualan. Maksudnya, setiap perusahaan dapat menyusun anggaran untuk menentukan betapa besarnya standar biaya kualitas setiap kelompok atau elemen secara individual, sehingga biaya kualitas total yang dianggarkan tidak lebih dari 2,5% dari penjualan. Agar standar tersebut dapat tercapai, maka perusahaan harus dapat mengidentifikasikan perilaku setiap elemen biaya kualitas secara individual. Kita masuk ke agenda yang keempat, yaitu strategi pengurangan biaya kualitas. Berikut ini ada beberapa strategi pengurangan biaya kualitas yang direkomendasikan oleh American Society for Quality Control (Hansen) pada tahun 2009. Yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya-biaya kegagalan hingga mencapai titik nol. Yang kedua, lakukan investasi dalam aktivitas-aktivitas pencegahan yang benar untuk membawa perbaikan. Yang ketiga, kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, secara tidak langsung lakukan usaha pencegahan untuk mendapatkan keuntungan dari perbaikan selanjutnya. Masuk ke agenda yang kelima, informasi biaya kualitas. Suatu sistem pelaporan biaya kualitas menjadi sangat penting jika organisasi tersebut serius dengan program perbaikan kualitas. Laporan biaya kualitas dapat dijadikan parameter bisnis bagi perusahaan dan memberikan informasi yang penting bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan untuk tujuan perusahaan. Ciptono 2008 merincikan berbagai manfaat laporan biaya kualitas ke dalam beberapa poin, antara lain 1. Mengidentifikasi peluang laba. Yang kedua, mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi lainnya. Yang ketiga, menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok. Yang keempat, mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang telah dikehendaki para pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah kualitas dan adanya sistem yang berlebihan. Yang keenam, menentukan apakah biaya-biaya kualitas telah didistribusikan secara tepat. Yang ketujuh, penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba. Kedelapan, sebagai alat untuk mengukur perbandingan antara input dengan output. Dan yang terakhir, sebagai alat manajemen strategi untuk mengalokasikan. Agenda yang terakhir terdapat contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal PT Sadewa. Pada akhir tahun 2013, PT Sadewa memulai fokus terhadap biaya kualitasnya. Setiap langkah awal, perusahaan tersebut mengidentifikasi biaya-biaya yang berkaitan dengan kualitas berikut ini dari catatan akuntansinya. Bisa dilihat di dalam tabel, itu catatan akuntansi. Yang diminta, membuat laporan biaya kualitas yang menyajikan informasi biaya kualitas menurut golongan dan persentase jumlah biaya kualitas setiap golongan dari penjualan. Berikut jawaban dari pertanyaan tadi. Pertama-tama kita kelompokkan dahulu.
program pelatihan, pengetesan karyawan, evaluasi pemasok termasuk ke dalam komponen biaya pencegahan, inspeksi karyawan termasuk ke dalam komponen biaya penilaian, scrap dan reward termasuk ke dalam biaya kegagalan internal, dan yang terakhir retur penjualan dan garansi dimasuk ke komponen biaya kegagalan eksternal. Setelah dimasukkan ke komponen masing-masing, kita mencari persentase. 2 juta dapat dari hasil jumlah dibagi dengan 10 juta hasil dari penjualan, dapatlah 20%. Sehingga kita mencari masing-masing komponen. Biaya pencegahan jumlahnya 450.000 dibagi 2 juta, lalu dikali dengan 20%, maka hasilnya 4,50%. Begitu seterusnya. Itulah hasil video pembahasan tentang materi biaya kualitas. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.